Jadi beginilah suasana kandang burung di pagi hari. Kalau pagi-pagi rame ya. Ada berapa jumlah burung di sana? Kurang lebih kita baru ada 50 jenis burung, dan 80% burungnya pemakan buah-buahan, karena kita sibuk di ini ya, kita sibuk kerja, jadi takutnya nggak setiap hari bisa kasih makan. Jadi biar enak, kita kasih burungnya 80% itu burung pemakan buah. 50 pasang. Ada yang nggak berpasangan, kayak yang punya. Jadi ada beberapa burung yang kita beli satu biji, nggak satu pasang. Kayak macam burung apa ya, kita juga malah nggak tahu burung. Dia hidupnya di tanah, kayak burung puyuh, tapi bukan. Jadi ada beberapa burung yang kita memang nggak tahu burung ini itu pasangannya itu kayak seperti apa itu ya. Jadi karena kemarin kita beli di Om Biokan, kita lokasi ada di Jawa Tengah, Purbalingga. Jadi ada beberapa jenis burung yang memang kita tidak kasih jodoh, karena kita nggak tahu ya jenis burungnya apa, itu nggak tahu. Sudah turun hujan di sini belum, jadi belum sama sekali turun hujan. Makanya tapi ini kita tetap untuk kandang aviari ini. Nah, ini loh teman-teman yang kita nggak tahu ya nama burungnya apa. Nah, ini kita cuma punya satu. Kalau untuk warnanya dia mirip kayak burung puyuh, tapi dia bukan burung puyuh itu. Di Purbalingga, Jawa Tengah itu belum ada hujan teman-teman, jadi sama sekali. Kalau di
kandang burung itu kebanyakan burung-burung jenisnya jenis jalak. Nah, kita ada jalak Bali, ada juga jalak Suren, ada juga jalak Kebo. Nah, terus untuk tempatnya ini memang belum ini ya, belum fix 100% karena kandang burung ini belum ada ininya teman-teman, belum ada kolam sama sungai. Jadi makanya kita masih kerepotan untuk ini ya, harus ganti minumnya, harus ganti makannya gitu, harus ganti tempat mandinya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang satu hobi, mudah-mudahan kita doain lah ya, teman-teman bisa bikin kandang burung yang seperti ini. Untuk ukuran kandang burung ini lebarnya 7 meter, panjangnya 20, tingginya 5 meter. Jadi untuk kandang burung ini bisa mampu menampung sampai 200 jenis burung lah ya. Tapi kita memang belum begitu banyak burungnya, cuma paling ada 50. Ini aja udah banyak yang ini guys. Sebenarnya udah banyak yang angkut sarang. Tapi karena ini pohonnya itu masih pendek ya. Jadi udah rindang tapi masih pendek. Dan untuk burung di pagi hari ternyata ini teman-teman, mereka itu di samping mereka kalau pagi hari itu ramai, ternyata mereka itu cenderung mereka itu mencari makan di ini, di tanah. Terima kasih yang sudah mengikuti hostnya. Yang belum mengikuti hostnya silakan diikuti. Yang belum tap layar silakan di tap layar. Dan buat teman-teman semuanya, kita bikin kandang burung aviari ini bukan untuk komersil ya teman-teman. Jadi ini murni untuk penangkaran burung yang nantinya ketika di sini burungnya udah berkembang biak, kita lepas liarkan. Jadi nggak kita jual belikan. Terus kalau teman-teman yang mau ngadopsi nanti bisa langsung datang ke sini kalau memang hobi burung ya. Jadi karena sampai saat ini kita miris dengan keadaan di alam yang memang sudah hampir nggak ada burung ya teman-teman ya. Yang biasanya pagi hari itu rame oleh suara burung, sekarang di alam liar itu nggak ada sama sekali. Bahkan kita cuma lihat ada burung emprit sama burung gereja. Nah makanya kita bikin kandang burung aviari ini juga mudah-mudahan akan menarik perhatian teman-teman untuk ikut bikin kandang burung aviari, karena semakin banyak teman-teman yang bikin aviari itu nanti akan semakin banyak burung-burung yang tertolong.
Jadi kalau di kandang aviari ini kan cenderung burungnya itu pastilah ya, pasti dia akan hidupnya akan lebih lama. Bukan menjamin hidupnya ya, tapi uh, akan hidup lebih lama lagi ketimbang burung di alam ditangkepin terus dijual di pasaran. Nah, kalau yang burung-burung seperti itu 80% lah, 80% itu pasti akan mati. Karena udah ada dari alam ditangkap, terus mereka dipaksa untuk makan yang mungkin mereka nggak tahu makanannya gitu ya. Dan ketika dibeli dari penjual itu pasti di rumah mereka akan mati. Tapi kalau teman-teman bikin kandang burung aviari seperti ini, saya yakin mereka hidupnya akan lebih lama. Bukan kita bukan nggak apa ya, bukan nggak mau mati gitu, tapi tetap hidupnya akan lebih lama. Karena di kandang burung aviari seperti ini tuh kita menyuguhkan tempatnya itu hampir mirip kayak di alam. Jadi mirip seperti di alam. Terus teman-teman juga jangan khawatir kalau punya kandang burung seperti ini tuh nanti bau dan kotor. Nanti kita bahas sampai ke arah situ ya. Karena untuk kandang burung aviari ini ada beberapa burung yang memang khusus untuk membersihkan bagian bawah ya. Jadi kayak sisa makanan yang di tanah, terus kotoran yang di tanah itu ada beberapa burung yang memang khusus makan yang makanan seperti itu. Kayak di ujung sana ada burung berseliweran. Nah, itu namanya burung puyuh. Nah, itu burung puyuh gonggong. Burung puyuh gonggong ini jadi membersihkan sisa makanan yang di tanah gitu ya. Itu namanya puyuh gonggong. Itu khusus untuk ini ya, sebenarnya burung-burung tanah. Nah, terus ada burung ruak-ruak juga. Itu yang kelihatan ya, tapi di paling ujung. Nah, burung ruak-ruak itu untuk memakan hewan yang ada di dalam tanah, kayak macam cacing dan lain-lain ya. Terus kalau untuk pemakan nyamuk juga di sini ada burung pemakan nyamuk. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau mau bikin kandang burung aviari ini, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, itu aman ya. Jadi nggak bau lah. Kecuali mungkin kalau teman-teman bikin kandang burung aviarinya itu yang khusus paruh bengkok tuh. Itu kalau paruh bengkok kan harus yang sejenis ya, kayak paruh bengkok harus khusus yang paruh bengkok. Tapi kalau burung-burung pemakan serangga ini kita bisa campurkan berbagai macam jenis burung. Tapi buat teman-teman semuanya di sini juga, untuk burung-burung ini tidak semua burung itu bisa dimasukkan di kandang burung aviari. Jadi ada beberapa burung yang kita harus sortir. Yang pertama kita tidak masukkan burung cendet. Jadi karena burung cendet ini tuh
burung kanibal ya. Jadi dia makan burung-burung kecil, membantai burung-burung kecil. Nah makanya kita nggak taruhin burung cendet di aviari. Dan mungkin semua pemilik kandang burung aviari ini tidak akan masukin burung-burung yang seperti itu. Nah kalau burung yang ini kayak burung murai, kalau kandang burungnya sudah ada burung murainya, ya udah jangan dikasih burung kacer, jangan dikasih burung keledekan. Jadi dari 3 burung ini harus salah satu, jangan semuanya. Nah jadi kalau kita live setiap hari pagi sama sore, sebenarnya yang pertama untuk dokumentasi, yang kedua untuk memantau. Jadi kita kalau pagi-pagi seperti ini kita live itu sebenarnya untuk memantau burung-burung. Kadang-kadang ada burung-burung yang suka nakal gitu. Ini kebetulan pagi hari ini kita nggak punya makanan kayak jangkrik sama ulet, jadi kita nggak bisa ngumpulin burung-burungnya di depan kamera. Buat teman-teman yang belum follow hostnya, silakan di follow hostnya. Yang mau tanya-tanya silakan di kolom komentar, nanti kita jawab. Dan buat yang udah follow, nanti kita follow back. Jadi banyak teman-teman yang kemarin mengajukan pertanyaan yang kita belum jawab juga banyak ya. Mudah-mudahan setiap hari kita bisa live untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kayak macam untuk bahan kandang burungnya itu pakai ram kawatnya apa gitu ya. Kemarin ada yang menanyakan itu. Dan kandang burung aviari ini untuk atap kita pakai ram kawat yang murah teman-teman. Jadi kita pakai ram kawat yang harganya cuma 70.000 satu roll, 70.000. Kita habisnya 25 roll. Kita habis semuanya 25 roll. Untuk rangkanya kita pakai baja ringan. Untuk ketebalan rangkanya kita campur ya teman-teman, ada yang tipis, ada juga yang tebal. Nah karena kita nggak kasih atap kayak atap seng dan lain-lain, jadi untuk rangkanya itu nggak harus yang tebal. Nah kalau itu suara burung puyuh. Nah itu suara burung puyuh gonggong, itu suaranya seperti itu teman-teman.
Nah, dengar ya teman-teman ya, itu suara burung puyuh gonggong. Jadi kalau pagi-pagi seperti ini tuh memang luar biasa ya, ramainya luar biasa. Jadi burung-burung di pagi hari itu pasti dia mengeluarkan suaranya masing-masing. Jadi bersaut-sautan walaupun berbeda jenis. Nah, kalau yang itu suara burung puyuh gonggong. Jadi buat teman-teman, nah ini bisa juga buat referensi teman-teman kalau mau bikin kandang burung aviari ya, hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman. Setiap pagi ini kita langsung dengar suara burung. Nah kayak gitu ya. Nah kalau yang suara ini itu burung cucak kopi namanya. Kalau di sini kita taunya kopi-kopi, tapi kalau di itunya namanya cucak kopi. Dan nanti kalau memang ada waktu kita sepil burungnya satu-satu dan kita detailkan nama burungnya, terus endemiknya dari mana, terus nama latinnya dari mana gitu ya. Jadi nanti teman-teman kita kasih sepil satu-satu, tapi nanti ya, jangan sekarang. Kita sepil satu-satu nama-nama burungnya, terus endemik dari mana gitu ya. Tapi benar-benar ini buat kita betah duduk di kandang burung aviari. Jadi teman-teman mau satu hari juga kita betah nih di sini. Karena pagi hari ini kita kehabisan makanan teman-teman. Kita kehabisan jangkrik sama kehabisan ular, jadi kita nggak bisa kasih makan mereka. Kalau kita kasih makan mereka pasti dia akan turun ngumpul di depan situ. Nah kalau suara itu burung ini, suara burung kopi-kopi. Nah itu kalau yang pintu itu dapur ya. Kalau yang kaca itu ya itu ruang keluarga. Tapi karena kita sendirian jadi kita buat ruang tamu. Begitu teman-teman. Pintu ini kita langsung menghadap ke dapur. Jadi langsung masuk ke kandang burung. Seperti ini guys. Nah. Nah, kalau itu suara burung cucak kopi namanya. Cucak kopi ini cenderung hidup di dataran tinggi dan yang bersemak belukar.
Jadi mereka udah pada minta makan sebenarnya guys. Mereka udah pada minta makan, tapi kita pagi hari ini kita kehabisan ini. Kita bikin kopi dulu teman-teman.
ternyata hari ini ada gerimis, teman-teman. Di sini udah gerimis, udah mau turun hujan juga. Kita bikin kopi, guys. Kita sambil ngopi di kandang burung. Nah, sambil menikmati ocehan burung-burung yang ada di kandang burung aviari. Jadi kalau teman-teman mau bikin kandang burung aviari, jangan lupa diperhatikan lagi untuk isi burungnya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman sibuk kerja di kantor, teman-teman untuk isi burungnya sebaiknya yang jenisnya itu pemakan buah-buahan. Jadi kalau burung pemakan buah-buahan ini cenderung lebih mudah untuk ditangkarkan ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti hostnya, silahkan ikuti hostnya, nanti kita akan ikuti balik ya, kita akan fallback. Nah, jadi seperti itu ya, buat teman-teman yang kerjanya sibuk ngantor dari Senin sampai Sabtu dan juga sibuk kerja, kalau mau bikin kandang burung aviari sebaiknya teman-teman memasukkan burung-burungnya itu yang pemakan buah-buahan, jadi nggak begitu. Terima kasih yang sudah follow hostnya, yang belum follow hostnya silahkan di follow dulu, dibantu di tap layar. Dan ini suara burung jalak Bali, teman-teman. Kalau jalak Bali ini itu kita harus punya sertifikat ya. Kalau mau menangkalkan burung jalak Bali ini kita harus bersertifikat. Nah, terima kasih yang pagi hari ini sudah hadir di live-nya kandang burung aviari. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Saran dari saya, kalau memang teman-teman sibuk kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, sebaiknya teman-teman memasukkan burung-burung yang pemakan buah-buahan. Jadi kita live ini untuk ini ya teman-teman, kita live untuk dokumentasi kopinya teman-teman. Buat teman-teman silahkan kopinya diseruput. Jadi udah ada beberapa burung yang angkut sarang ya teman-teman. Mereka sudah mengangkut sarang, tapi karena belum nyaman mau bersarang di mana, jadi mereka masih angkut sarang bolak-balik. Buat yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar ya teman-teman, nanti kita akan jawab. Tapi beberapa pertanyaan juga kemarin belum sempat kita jawab. Banyak teman-teman yang menanyakan untuk ukuran kandang burungnya ya. Jadi kalau untuk ukuran kandang burung ini lebarnya 7 meter,
Kalau untuk panjangnya 20, kalau untuk tingginya 5 meter. Jadi kandang burung ini cukup untuk memuat burung kurang lebih 50 pasang burung. Jadi kandang burung ini kita buat untuk pelestarian ya, bukan untuk kita jual beli, bukan. Jadi yang pertama hobi, yang kedua kita memang pengen melestarikan burung-burung yang saat ini sudah hampir punah, ditangkepin di alam terus dijual. Dan karena kalau burung yang ditangkap di alam liar terus dijual di pasaran itu 80% mereka akan mati, teman-teman. Coba kalau teman-teman ini beli burung di kios burung tapi yang ombyokan, apalagi kalau di pasar gitu ya. Jadi mereka itu 80% lah untuk angka kematiannya itu 80%. Karena dari alam langsung mereka tangkap, belum dari rasa ketakutannya mereka karena ketangkep, belum disuruh dipaksa makan yang mereka nggak tahu itu makanan apa gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau makin banyak teman-teman yang buat kandang aviari ini, insya Allah semakin banyak burung-burung yang tertolong, atau burung-burung yang setidaknya hidupnya akan lebih lama dari penangkaran yang baru nangkep di alam. Kalau baru nangkep di alam kan yang jelas cara nangkepnya aja mereka itu maksa ya. Ya kadang pakai jaring, kadang pakai pulut. Nah, jadi dari situ saja mereka udah ketakutan gitu ya, ketakutan ketangkep. Apalagi setelah itu dimasukkan di kantong kecil. Nah setelah itu lagi prosesnya lama ya teman-teman. Jadi burung-burung yang baru ditangkap itu rasa ketakutannya lama. Belum lagi nanti kalau di pasar lihat orang ini itu segala macamnya. Jadi makanya mereka tingkat kesetresannya itu justru 90%. Mereka stres dan nanti mereka akan mati. Tapi kalau teman-teman mau buat kandang burung aviari seperti ini, setidaknya kita bisa menolong burung itu untuk hidup lebih lama. Terima kasih yang sudah follow hostnya. Mudah-mudahan nanti kita yang udah follow, kita follow back ya. Kita pasti follow back, nggak pernah yang follow itu nggak pernah kita nggak follow balik, itu enggak. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Kenapa kita bikin kandang burung aviari dan kenapa kita harus live setiap pagi sama sore. Kalau live-nya kita pagi jam 5 sampai jam 7, terus kalau sore itu jam 4 sampai jam 6. Nah kenapa kita live pagi sama sore? Karena kalau untuk siang hari kita ada kegiatan ya. Kebetulan kita punya ambulan gratis, kita punya kendaraan mobil ambulan gratis untuk menolong masyarakat. Jadi kita kalau untuk siang sibuk, jadi kita live-nya itu pagi sama sore. Nah kenapa kita harus live? Yang pertama kita untuk dokumentasi, yang kedua untuk memantau
burung-burung, karena setiap burung ini tidak tidak bisa dimasukkan atau tidak bisa disatukan di kandang burung ya. Jadi kita pantau setiap hari bagaimana keadaannya, bagaimana karakternya, seperti itu. Jadi kita tahu aktivitas burung setiap hari, aktivitas burung di pagi hari ketika mereka bangun tidur gitu ya. Terus kalau untuk sore hari kita live untuk memantau burung-burung ketika sore hari ini burung-burung itu ngapain aja. Jadi memang live kita tujuannya untuk dokumentasi, terus untuk memantau, karena banyak teman-teman yang meragukan apa sih manfaatnya punya kandang burung aviari gitu ya. Bahkan manfaatnya luar biasa teman-teman, manfaatnya banyak banget, baik untuk kelangsungan hidup burung dan juga untuk kita sendiri. Jadi bayangin teman-teman yang nggak biasa nyangkul, tidak biasa bersih-bersih, nah kita dikasih kegiatan seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk bicara manfaat banyak banget, selain kita bisa berolahraga, manfaatnya juga kita bisa tanam sayuran ya teman-teman. Di kandang burung aviari ini kita banyak tanam sayuran, ada terong, ada singkong, ada tomat, ada cabai gitu ya. Nah jadi kalau kita mau masak itu yang pasti tinggal di kebun ini, metik di kandang aviari. Jadi manfaat yang pertama sih, manfaatnya kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melestarikan burung-burung seperti itu ya. Jadi itu manfaat yang pertama. Kalau manfaat berikutnya ya itulah, kita bisa tanam sayuran, tanam singkong, tanam ini, tanam itu gitu ya. Jadi kalau kita mau masak itu tinggal masuk kandang burung aviari, apa yang mau dimasak kita panen. Dan kalau teman-teman sibuk kerja di hari Senin sampai Sabtu, teman-teman hari Minggunya bisa full di kandang burung. Jadi buat menghibur diri, buat liburan juga ya, buat liburan juga bisa. Jadi seperti itu teman, manfaatnya banyak banget, manfaatnya luar biasa kalau kita punya kandang burung aviari. Itu kopinya teman-teman, kopinya diminum dong. Ini banyak tamu nggak ditawarin minum kopi. Ayo teman-teman kita minum kopinya dulu. Dan nikmatnya kopi pagi di kandang burung aviari itu seperti itu ya. Kita bisa ngopi di kandang burung. Cuma ini kita kandang burung ini belum 100%. Belum 100% ya, karena seharusnya kita ada kolam dan juga ada aliran sungai dari ujung sana teman-teman. Jadi dari ujung sana itu harusnya ada aliran sungai, tapi kita belum kasih. Nah dari ujung sana seharusnya kita kasih sungai yang mengalir. Terus ini kita sepil sekelilingnya ya. Jadi kalau pintu, nah ini pintu, di belakang pintu ini itu dapur teman-teman.
Nah, terus yang ada kacanya ini sebenarnya ruang keluarga. Tapi karena kita uh, hidupnya masih sendiri atau hidup sendiri, jadi di belakang kaca ini kita buat ruang tamu. Seharusnya ini kalau kalau yang punya keluarga gitu ya, yang punya anak istri, ini seharusnya buat ruang keluarga, ruang santai gitu ya, yang berkaca ini. Dan ini pintu ini langsung keluar dari dapur atau masuk ke dapur. Nah, jadi kandang burung ini nyambung dengan ruang tamu dan juga dapur serta kamar. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita untuk kandang burung ini menyatu dengan ruang keluarga dan juga ruang dapur. Buat yang mau tanya-tanya dan yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya, kita belajar bareng tentang kandang burung aviari. Nah, ini kemarin ada teman-teman yang nanya, Bang, kalau itu di dalam ruangan bikin aviari kira-kira bisa nggak, terus bau atau enggak? Nah, jadi tergantung ya teman-teman, tergantung aviarinya itu mau diisi burung yang seperti apa. Kalau hanya burung yang seperti ini, beberapa jenis itu nggak bakalan bau ya teman-teman. Terus kecuali kalau di dalam ruangan itu burung paruh bengkok, kalau misalkan isi kayak burung lovebird gitu ya, nah itu mungkin akan bau karena dari sisa-sisa makanannya. Jadi kalau burung-burung yang seperti ini itu tidak bau dan tidak kotor. Apalagi kalau sekarang kan teman-teman tahu ya, ada burung yang pemakan nyamuk dan juga serangga kecil dan juga lalat. Makanya di kandang burung itu nggak ada lalat. Di kandang burung ini tuh nggak ada lalat, nggak ada nyamuk, karena mereka dimakanin sama burung-burung yang seperti ini teman-teman. Kita sepil burungnya. Nah, yang diselang itu namanya burung sikatan teman-teman. Kalau di kampung itu di Jawa namanya burung sikatan. Jadi burung sikatan ini cenderung hidupnya di dataran rendah. Terus burung ini itu makanannya lalat, nyamuk, atau serangga kecil yang terbang. Nah, ini untuk membersihkan kandang burung dari lalat dan juga dari nyamuk. Itu nama burungnya sikatan. Kalau untuk hidupnya dia di dataran rendah. Jadi kalau teman-teman di kampung-kampung itu ada pohon bambu dan juga di situ ada ternak sapi. Nah, ini burung ini suka banget hidupnya di itu. Namanya burung sikatan teman-teman tuh. Jadi khusus untuk makan makanan kayak lalat, nyamuk. Nah, kalau ini namanya jalak kebo teman-teman. Dan yang putih itu jalak bali. Jalak bali ini endemik dari salah satu pulau yang ada di Bali, dan
ini jalak Bali ini harus bersertifikat. Kalau teman-teman mau menangkarkan atau mau buat ocehan, teman-teman harus ada sertifikatnya. Jadi seperti itu. Di sana juga ada jalak suren. Jadi di sini juga ada burung khusus pemakan hewan-hewan yang ada di tanah juga ada. Jadi jangan khawatir buat teman-teman kalau punya kandang burung ini tuh bau, kotor, banyak nyamuk, banyak lalat. Jangan khawatir ya. Kalaupun banyak sisa makanan di tanah, ini akan tidak membuat bau ya. Dan untuk kayak lalat gitu ya, yang terpenting itu teman-teman harus punya yang namanya burung sikatan. Jadi yang belum follow hostnya silahkan di follow dulu, dibantu di tap-tap layar. Mudah-mudahan live-live-nya kita itu membantu masyarakat untuk mengedukasi, apalagi untuk zaman sekarang ya. Mungkin anak-anak kita juga sebagian nggak tahu nama-nama burung, terus endemiknya dari mana gitu. Jadi di sini kita mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Yang pertama untuk mencintai burung-burung yang hidup di alam liar. Jadi nanti ini kalau sudah berkembang biak, kita akan lepas ke alam liar. Kita akan kembalikan ke habitatnya. Jadi kandang burung ini dibuat bukan untuk komersil ya. Apalagi untuk usaha, untuk jual beli itu enggak. Tapi kita nanti kalau sudah banyak berkembang biak, nanti kita akan lepas ke alam liar. Karena di alam liar teman-teman tahu lah ya, kalau untuk saat ini tuh udah hampir nggak ada burung di alam liar kecuali burung emprit sama burung gereja. Kalau burung emprit sama burung gereja masih banyak, tapi kalau burung-burung ocehan udah hampir nggak ada. Kayak dulu burung yang ini aja lah, burung yang paling murah gitu ya, kayak burung terucukan sama burung kutilang, itu juga hampir nggak ada teman-teman. Padahal kita juga hidup di kampung, hidup di pedesaan, tapi nggak ada yang namanya burung terucukan sama burung kutilang. Kalau zaman dulu kan banyak banget, kalau sekarang udah hampir nggak ada. Nah makanya kita tangkarkan burung-burung yang endemik. Saat ini endemik di Pulau Jawa. Nah nanti kalau udah di sini udah berkembang biak, kita akan lepas ke alam liar. Dan mimpi terbesar saya kepengen punya wisata edukasi. Jadi wisata edukasi tentang binatang, wisata edukasi tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi seperti itu kita punya mimpi besarnya seperti itu. Jadi kita kepengen punya wisata edukasi ya, buat mengedukasi anak-anak zaman sekarang yang mungkin tidak tahu nama burung, nama tumbuh-tumbuhan, nama hewan gitu ya. Nah, jadi kita kepengen yang seperti itu teman-teman. Silahkan teman-teman kopinya diminum dulu. Kayaknya seger pagi-pagi kita ngopi. Yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya.
Jadi di sini udah agak gerimis. Di tempat teman-teman udah turun hujan apa belum? Kalau di tempat kita, ini tadi kita lihat ada gerimis sedikit dan suasana juga mendung, tapi belum turun hujan. Silakan buat teman-teman yang mau tanya-tanya boleh. Yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya. Kita belajar bareng tentang dunia burung dan juga kandang aviari. Karena banyak banget manfaatnya kita punya kandang burung aviari. Manfaat yang pertama, kita bisa melindungi burung-burung yang hampir punah. Manfaat berikutnya ya kita bisa menghibur diri lah, liburan di tempat ini. Nah itu di ujung sana ada burung ruak-ruak dan juga ada burung puyuh gonggong. Mereka itu saat ini lagi pada betah di ujung sana teman-teman. Nah kalau di ujung sana itu pada betah. Kalau bicara burung ruak-ruak, jadi di sana itu ada burung ruak-ruak ya teman-teman. Jadi kalau bicara burung ruak-ruak ini, kalau untuk suaranya bagus, terus burung ruak-ruak ini cenderung hidupnya itu di rawa, di persawahan dan di tempat-tempat yang basah ya. Tapi karena ini udah burung udah tangkaran, jadi udah kita kemarin baru ini teman-teman, kita kemarin baru panen singkong dan kita udah rebus singkongnya teman-teman, dan ternyata luar biasa. Di sini tuh manfaatnya banyak banget ya, banyak manfaatnya. Jadi buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan di follow. Kita belajar bareng tentang dunia burung dan aviari di sini. Jadi enaknya punya kandang burung aviari ini, burung yang tadinya mungkin nggak jinak itu kalau ditaruh di kandang burung ini udah pasti jinak. Dan kita sebentar lagi keluar untuk cari makanan burung. Kita cari ini teman-teman. Kita kebetulan untuk makanannya habis kayak jangkrik sama ulet. Nah ini kita nanti cari buat kasih makan mereka.
Silahkan kopinya teman-teman diminum, kopinya diminum. Kopi pagi di kandang burung aviari. Kita tinggal sebentar ya teman-teman untuk siram-siram bunganya. Jadi karena belum musim hujan di sini, kita harus selalu siram-siram tanamannya biar mereka tetap bisa hidup ya teman-teman. Karena kalau nggak disiram tanamannya itu nanti jadi tanamannya takut pada mati. Yang belum follow hostnya silahkan di follow dulu ya. Kita sambil siram-siram tanamannya karena ada beberapa tanaman yang baru kita pindah, jadi harus disiram. Kalau nggak disiram, di sini masih musim kemarau ya teman-teman, masih kekeringan, jadi biar mereka itu tetap tumbuh subur, jadi kita harus siram-siram setiap hari. Ini pagi sama sore kita siramin. Karena kita kemarin baru beberapa kita pindah tanaman-tanamannya, kita pindahin. Jadi biar mereka tetap tumbuh subur kita siram. Ini juga kita setiap hari loh, setiap hari kita ini tata ruangan ini. Jadi kayak tanaman-tanaman ini masih ada kemungkinan besar kita pindah ke tempat lain gitu. Karena kebetulan di tempat yang kita les ini kita rencana mau buat kolam koi. Jadi kita lagi pengen buat kolam koi. Buat yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya, nanti kita pasti fallback ya teman-teman. Kita
siram-siram dulu karena harus disiram biar mereka itu tetap tumbuh, karena di sini masih musim kemarau teman-teman, jadi masih belum ada hujan, dan mudah-mudahan sebentar lagi akan turun hujan biar nanti tumbuh-tumbuhannya akan tumbuh subur. Walaupun ini udah sebenarnya udah rimbun ya teman-teman, ini udah untuk tanamannya udah hidup, cuma tetap kita siram lah, karena ada beberapa pohon yang baru kita pindahin. Karena masih ada beberapa pohon yang harus dipindahin, harus dikasih tempat yang benar-benar. Selain kita siram-siram juga kita harus sekalian ganti ininya ya teman-teman, sekalian ganti tempat minum, tempat mandi. Terus memang ada beberapa ini pohon yang baru kita pindahin, jadi takutnya mereka nggak hidup, jadi kita siram-siram. Kemarin teman-teman juga ada yang mengira di sini udah hujan, tapi karena ini kita siram setiap hari, jadi untuk tanamannya itu tumbuhnya subur teman-teman. Karena di sini belum ada kolamnya ya teman, harusnya udah ada kolam sama sungai buatan, tapi di sini kita belum punya. Kita baru rencana mau bikin kolam untuk burung mandi dan juga untuk mereka minum. Ini kita baru rencanakan. Jadi nanti ada sungai yang mengalir. Jadi sungai itu mengalirnya bukan kayak buatan ya, bukan kayak sungai buatan, tapi dibikin semirip mungkin kayak sungai yang di alam. Jadi seperti ini teman-teman, kita punya kegiatan. Jadi setiap pagi kita bangun pagi, terus kita siram-siram, kita ganti makanan, kita kasih minuman burung-burung. Nah itu kegiatannya itu tiap hari ya, jadi itu udah menjadi rutinitas.
Ini kita kemarin baru pindahin pohon manggis sama pohon apa ya ini namanya, lupa kita. Kalau kita bilang murbe ya. Jadi karena di ujung sini itu kemarin kelihatan gersang ya teman-teman, jadi kita pindahin, kita kasih pohon ini, pohon manggis. Dan ternyata begitu dipindahin, suasananya beda banget. Sudah langsung kelihatan di sini tuh rimbun. Kita juga ada tanam pohon nanas. Kalau untuk sayur-sayurannya banyak teman-teman. Kita banyak tanam pohon sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah itu manfaatnya. Jadi kita bisa berkebun. Terus kalau untuk pohon pepaya di sini udah banyak banget teman-teman, karena sisa-sisa dari makanan pepaya ini mereka itu tumbuh sendiri. Jadi kalau teman-teman mau minta bibit pepaya, tinggal datang aja ke sini. Ini udah banyak banget. Jadi tinggal teman-teman mau berapa bibit pepaya, di sini tinggal ambil. Jadi untuk rutinitasnya seperti ini ya teman-teman, kita harus siram-siram setiap pagi sama sore. Jadi kita punya kegiatan lah. Selain kita punya pekerjaan, kita juga punya kegiatan. Ya manfaatnya seperti itu ya teman-teman. Selain manfaat kita bisa tanam-tanam, jadi kita punya pekerjaan lain. Pekerjaan, jadi bukan pekerjaan lah ya teman, kesibukan. Nah, sementara burung-burung di sini tuh betahnya di sini teman-teman, di wilayah ini. Karena di wilayah ini jarang dijangkau juga sama kita ya. Paling jangkaunya kalau lagi disiram-siram seperti ini. Kalau nggak disiram ya kita nggak ngejangkau tempat ini. Jadi kalau teman-teman yang penasaran berapa sih luasnya kandang burung aviari ini, jadi kalau untuk luasnya, untuk lebar kandang burung ini di 7 meter, kalau untuk panjangnya ada 20, dan kalau untuk tingginya ini ada 5 meter. Dan ternyata udah ada pohon yang menjulang tinggi sampai ke atap aviari teman-teman tuh. Ini udah hampir tinggal dikit lagi. Ternyata tanpa kita sadari udah ada pohon yang hampir menyentuh atap kandang burung ini. Nah ini kita siram
pohon yang kemarin habis kita pindahin. Ini pohon manggis. Dan mudah-mudahan mudah-mudahan pohon manggis ini akan hidup setelah kita pindahin dari depan kamera itu. Tadinya ada di depan kamera, sekarang kita pindahin ke ujung sini. Jadi kalau untuk siram-siramnya ini kita lakukan 1 hari 2 kali, pagi sama sore ya. Biar mereka tetap tumbuh subur, jadi kita siram-siram. Karena ada beberapa pohon yang masih kita pindahin, jadi mereka butuh beradaptasi dan juga butuh asupan air, makanya kita siram. Jadi karena masih musim kemarau, jadi kita harus siram-siram. Kalau nggak disiram nanti mereka akan layu. Kalau udah disiram kayak gini kan seger. Kopinya diminum teman-teman, biar seger ngopi di kandang burung.
Kalau habis disiram mereka tuh seneng, tempatnya adem. Udah selesai guys, kita siram-siram, kita tinggal ngopi. Sambil ngopi, sambil menikmati suara burung. Sebentar lagi kita nyari makan burung. Buat yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya dulu. Ini agak mendung ya teman-teman ya. Kita pindahin pohon manggis di ujung sana dan langsung kelihatan dari sini itu di ujung sana itu udah kelihatan rimbun. Kalau untuk tinggi, kandang burung ini sebenarnya kurang tinggi ya teman-teman ya. Karena tinggi 5 meter itu untuk pohon itu cepet banget. Di sana aja udah ada pohon seri yang udah hampir menyentuh atap di atasnya. Kita perlu perombakan nanti kalau udah ini ya. Jadi kalau pagi-pagi itu burung pada ngoceh kayak gitu ya. Itu yang di ujung sana itu yang berseliweran itu burung yang di tanah. Yang di tanah itu burung puyuh gonggong sama burung ruak-ruak. Jadi mereka udah hidup berdampingan.
habis disiram-siram kelihatan seger. Dan burung-burungnya udah mulai beraktivitas, teman-teman. Mereka sebenarnya udah pengen cari makan, tapi kebetulan kita untuk stok makanan hari ini itu lagi kehabisan, teman-teman. Biasanya kita ada stok jangkrik juga. Buat yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Nanti kita akan fallback. Kita pasti fallback, teman-teman. Jadi biar bisa belajar bareng, kita bisa belajar bareng tentang burung, tentang kandang burung aviari, terus burung apa saja yang bisa dimasukkan di kandang burung dan burung apa saja yang tidak bisa dimasukkan di kandang burung. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kita sambil belajar. Buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow dulu. Nanti siapa tahu teman-teman akan punya rencana buat kandang burung aviari. Jadi nanti kita udah belajar di sini bareng-bareng. Jadi jangan sampai hobi kita itu terpatahkan oleh pengalaman. Jadi kayak saya nih, ini jujur ya, kalau kita bilang ini belum 100% jadi, karena di sini belum ada kolam untuk mandi burung-burung, belum ada sungai. Jadi di sini tuh belum ada air mengalir. Kita untuk air minum dan air mandi burung itu masih pakai bak. Nah, itu yang perlu diperhatikan, teman-teman. Karena seharusnya udah ada kolam dan juga sudah ada ini air yang mengalir dari ujung sana. Rencana kita mau bikin aliran sungai dari ujung sana sampai ke wilayah sini. Nah, itu yang harus diperhatikan dari teman-teman semua kalau mau bikin kandang burung aviari. Itu dalemannya harus memang udah fix. Harus udah fix 100%. Semuanya harus dipersiapkan benar-benar. Kalau kayak kita ini kan ini ya masih ada kekurangan, yaitu untuk sungainya, untuk kolamnya belum ada. Jadi nanti kalau teman-teman nggak mempersiapkan itu, kasihan burung-burungnya. Jadi burung-burung ini harus terganggu aktivitasnya ketika sudah diisi, terus kita bikin kolam atau bikin sungai gitu ya. Nah, kalau saran saya buat teman-teman, kalau mau bikin kandang burung aviari itu sebaiknya harus udah fix 100%. Jadi nanti ketika kita isi kandang burung ini, kita tidak mengganggu aktivitas
daripada burung-burung yang sudah ada. Kalau ini kan kita harus masih ganggu mereka karena kita harus bikin di ujung sana itu rencana kita bikin tebing, teman-teman. Jadi tebing yang mengalir air, nanti airnya mengalir ke sungai buatan, dan sungai buatan itu nanti ada kolamnya. Jadi harus seperti itu ya, buat mandi burung-burungnya gitu. Nah, di sini kita tantangannya seperti itu. Kita harus mengganggu mereka lagi. Kasihan sebenarnya kalau mereka udah nyaman. Ini kan mereka udah nyaman. Mereka harus diganggu dan mereka harus terganggu oleh aktivitas kita nanti ketika kita buat kolam atau buat tebing. Jadi kalau saran dari saya buat teman-teman semuanya yang memang punya rencana bikin kandang aviari, itu seharusnya udah fix dulu untuk tempatnya dan untuk semuanya itu harus fix. Buat yang belum follow, silahkan di follow hostnya ya. Kita belajar bareng tentang dunia burung dan juga aviari. Nah, di ujung sana itu yang ada burung ruak-ruak di tanah, itu kita rencana mau bikin tebing. Nah, tebing itu nanti mengalir airnya ke arah sini lewat tengah-tengah, ada kayak macam sungai gitu ya. Jadi sebenarnya kasihan mereka, kasihan burung-burungnya karena masih harus terganggu oleh aktivitas kita di sini ya. Makanya buat teman-teman yang rencana buat kandang burung aviari itu sebaiknya harus fix bagian dalam. Nah, setelah fix bagian dalam itu kita perhatikan pohonnya, teman-teman. Jadi kalau untuk pohon sebaiknya teman-teman kasih pohon yang berbuah dan buahnya itu disukai sama burung. Nah, jadi meringankan kita untuk kayak kasih makan gitu ya. Jadi untuk pohon-pohonnya ini kita juga tanam pohonnya yang berbuah dan buahnya itu disukai oleh burung, kayak pohon ceri, terus ada pohon pepaya, ada pohon murbei. Kita tanam pohon yang buahnya kalau matang bisa dimakan sama burung, kayak pohon pisang gitu. Jadi itu harus diperhatikan benar-benar teman-teman, biar nanti kalau udah tumbuh subur dan udah berbuah, kita udah nggak usah repot-repot nyari beli buah untuk makanan burungnya. Jadi di sini udah tersedia semua, dari ceri, dari pepaya, dari pisang, dan juga buah-buahan lainnya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu untuk yang tahap keduanya itu tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi pohon ini kita harus tanam pohon yang memang burung-burung itu suka makanan buah-buahnya. Terus kalau untuk isi burungnya ya, kalau untuk isi burungnya burung-burung ini tidak harus kita beli yang mahal-mahal. Kita beli burung yang termurah saja lah.
burung-burung yang burung kecil atau burung besar itu, atau burung ocean, teman-teman kalau pengen hemat ya beli di penjual burung ombyokan gitu ya. Jadi kalau di penjual burung ombyokan itu murah teman-teman. Yang terpenting kalau sudah diisi, kalau teman-teman beli burungnya itu burung ombyokan, yang harus diperhatikan itu makanan. Jadi tempat makan, tempat minum harus sudah disediakan. Jadi jangan sampai telat. Dalam 1 atau 2 minggu kita harus rutin pagi sama sore itu harus kita cek untuk stok makanannya. Kalau udah lewat 1 atau 2 minggu, mereka udah pasti akan melewati masa-masa kritis. Jadi kalau burung ombyokan itu kita beli di burung ombyokan, terus kita lepas di kandang aviari ini, mereka juga harus beradaptasi karena mereka kan harus makan sama minum ya. Untuk cari tempat makannya, cari tempat minumnya itu mereka juga harus beradaptasi. Di mana tempat makannya, di mana tempat minumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk burung tidak harus burung yang mahal ya, dalam arti mahal itu beli yang udah jadi itu enggak, tapi beli di pasaran, beli di ombyokan itu juga udah teman-teman, selain murah juga kita menghemat biaya ya, karena kalau untuk beli burung yang sudah ditangkarkan sama orang itu kan biasanya mahal karena udah bisa makan fur dan udah jinak gitu ya. Jadi burung di sini itu kalau udah masuk di kandang burung aviari itu mereka itu akan jinak. Jadi kalau warnanya hijau, nah itu harus baskomnya baskomnya harus selalu yang warna hijau. Jadi mereka itu tahu kalau kita masuk, kita masih mau ngasih makan. Jadi mereka akan terbang ke kita. Jadi kalau kita udah masuk nih, burung-burung pasti udah mendekat. Mereka udah tahu kalau mau dikasih makan. Jadi seperti itu. Makanya burung-burung yang ada di kandang aviari ini cenderung akan lebih jinak. Dia akan jinak sendiri. Yang terpenting kita bisa ini ya. Jadi kayak macam tempat makan, kita nggak perlu gonta-ganti. Kalau kita kan kasih makan jangkrik nih, tempat mampannya atau baskomnya itu warna hijau. Kita nggak ada isi makanannya. Kalau kita bawa baskom yang warna hijau, pasti mereka mendekat gitu. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman itu beli burung ombyokan itu nggak akan jinak. Jadi itu burung itu akan terlatih. Lama-lama burung akan terlatih dengan aktivitas kita setiap hari di kandang burung. Makanya kita live di kandang burung setiap hari. Pagi jam 5 kita udah live teman-teman. Jam 5 sampai biasanya jam 7. Ini udah jam 7.47 kita masih live. Biasanya jam 5 sampai jam 7. Karena untuk kita melihat kondisi kandang burung dan juga kita ini biar kita tahu aktivitas burung-burungnya. Karena hari ini kita kehabisan makanan kayak jangkrik dan ulet, jadi kita nggak bisa kasih tunjuk teman-teman bagaimana burung-burung ini benar-benar bisa jinak ketika masuk kandang burung aviari. Kita
dua hari yang lalu baru beli burung cucak hijau betina. Nah, kita baru beli burung cucak hijau betina, dan ketika kita beli, burungnya itu nggak jinak, teman-teman. Dan yang jual itu bilang, ini kalau dipegang kandangnya itu nggak jinak, Om. Jadi ini burung nggak jinak gitu ya. Nah, setelah kita kasih lepas di kandang aviari, burung ini dapat jinak, teman-teman. Burung cucak hijau betina ini dapat jinak, bahkan sampai kita kasih makan jangkrik, dia tuh mau nyamperin. Nah, kebetulan ini kita lagi kehabisan itu ya, jadi kita nggak bisa pamer. Nanti kita pamerin kalau kita ada stok makanan jangkrik sama ulet. Jadi mereka itu nanti akan jinak di kandang burungnya dengan sendirinya, dengan aktivitas kita, cara kita kasih makan burung, cara kita beradaptasi dengan mereka. Mereka akan jinak sendiri. Jadi yang teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow. Ini ada dia 747. Apa dia datang? Jadi seperti itu ya, teman-teman. Kita live itu untuk dokumentasi, dan juga live itu untuk mengedukasi kepada teman-teman, dan juga mengedukasi kepada masyarakat agar kita senantiasa menjaga burung-burung dari kepunahan. Karena selama ini teman-teman tahu sendiri dan bisa lihat sendiri, semakin banyak burung-burung yang punah dari habitatnya. Dan ini kita masih pantau ya, teman-teman. Kita masih pantau suasana kandang burung untuk memberikan kenyamanan bagi burung-burung yang menghuni di sini, biar mereka nyaman. Itu gimana caranya? Nah, buat yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Ini kita enggak lah. Jadi karena di sini ada beberapa endemik burung yang mungkin yang terjauh masih di Jalak Bali ya. Nah, Jalak Bali ini habitat mereka itu ada di salah satu pulau yang ada di Bali. Cuma kalau teman-teman mau piara burung Jalak Bali, itu harus ada sertifikatnya, teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan. Teman-teman harus punya sertifikatnya ya kalau mau ini piara burung Jalak Bali. Nah, kita kebetulan punya satu pasang burung Jalak Bali yang bersertifikat resmi dari BKSDA.
Jadi kita punya sertifikatnya, jadi kita aman ya teman-teman. Kalau teman-teman mau piara burung itu ya harus yang ada sertifikatnya. Kalau yang nggak ada sertifikatnya bahaya, karena burung jalak Bali ini termasuk burung yang sudah dilindungi oleh pemerintah, karena banyaknya pemburuan burung jalak Bali ini, jadi mereka itu hampir punah. Kita cari makan buat itu dulu ya teman-teman ya. Kasihan ini burung-burungnya udah pada kelaparan, udah kepengen makan. Kebetulan karena stok untuk makannya itu habis. Kita ada jangkrik, ada ulet itu habis. Jadi kita harus beli makanan dulu. Kasihan mereka jam segini belum makan, udah hampir jam 8. Kita selesaikan sampai jam 8 nggak apa-apa. Tanggung, tinggal berapa menit lagi.